Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada seluruh peserta talk show yang telah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di talk show psikologi ya, perempuan dan psikologi dengan tema Lika-Liku Luka Remaja yang dipersembahkan oleh Tartiluna Institute, sebuah platform edukasi Al-Quran berbasis online di Indonesia. Insya Allah untuk mengusung materi kita pada pagi hari ini, kami telah menghadirkan seorang pakar yang insya Allah berkompeten untuk memandu acara kita pada pagi hari ini, ya mengisi materi, yaitu Kak Lianda Marta yang telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sedikit untuk memperkenalkan profil dari pembicara kita, saya akan membacakan biografi beliau. Ya, jadi beliau ini merupakan seorang sarjana psikologi dari Universitas Islam Bandung. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan formal di Magister Profesi Psikologi, majoringnya klinis anak dan remaja di Universitas Pajajaran Bandung. Ya, kemudian juga beliau memiliki sejumlah pengalaman bekerja di korporasi maupun secara freelance. Adapun secara korporat beliau adalah seorang Associate Associate Asesor Psikolog di Expert Konsultan Jakarta sampai sekarang. Kemudian dalam beberapa platform online juga, ya beliau merupakan seorang psikolog di Halodoc secara online ya, dan sedari dini ya. Kemudian juga beliau memiliki praktik pribadi dan bekerja di Klinik Batam Medical Center. Ya, mari kita sapa beliau Kak Lianda Marta. Ahlan wasalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, mikrofon. Iya, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Zahra? Alhamdulillah sehat juga. Ya, mungkin kita untuk sebelum masuk ke materi, kita berbincang-bincang sedikit ya Kak mengenai kesibukan nih yang Oh, sedang oke. dilakoni pada saat ini. Silakan. Iya, seperti yang tadi mungkin sudah Zahra sempat jelaskan juga ya, mungkin sekalian berkenalan dengan teman-teman di sini semua, ibu-ibu dan adik-adik. Saat ini saya berpraktik sebagai psikolog klinis anak dan remaja. Memang secara pengalaman praktik masih baru ya, karena baru 1 tahun, 1,5 tahun kurang lebih gitu. Tapi memang lama sebelumnya di korporasi. Nah, saat ini penanganannya lebih banyak di area anak dan remaja gitu. Jadi sangat relevan ya dengan tema kita hari ini karena itu yang memang paling banyak saya temukan di ruang-ruang praktik. Jadi praktiknya ada secara offline di Batam, di klinik Batam Medical Center dan secara online. Jadi juga banyak menangani rekan-rekan dari luar Batam juga secara online. Itu mungkin Zahra. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, boleh untuk tidak berpanjang kata dan waktu, kita langsung masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silakan, Oke, Kak. ya saya izin share screen ya Boleh, berarti. silakan. Oke, sebentar ya. Ya, sekali lagi mungkin terima kasih bagi Tertiluna Institute ya sudah mengundang dan juga senang bertemu dengan rekan-rekan di sini. Saya tertarik sekali nih dengan judulnya gitu ya, Lika-Liku Luka Remaja. Jadi mungkin nanti kita akan banyak diskusi. Sebelumnya mungkin saya belum menyapa juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar, bukan belajar ya, kita sama-sama mengenali seperti apa sih dunianya remaja? Kenapa sih kok sekarang sejujurnya banyak sekali permasalahan-permasalahan kondisi psikologis remaja gitu ya yang datang ke psikolog dan kita berusaha sama-sama di sini untuk mencegah jangan sampai hal itu uh, makin bertambah besar dan dukungan seperti apa sih yang orang tua, guru dan teman-teman sebagai pengajar di sini mungkin bisa lakukan gitu ya. Mungkin tadi secara perkenalannya sudah disampaikan. Nah, saya mau cek dulu kali ya di kolom chat nih. Di sini kan saya dapat informasi dari Zahra ada guru, ada pengajar gitu ya, ada orang tua juga. Mungkin boleh tulis di kolom chat ketika pertama kali mendengar kata remaja gitu ya. Apa sih yang mungkin terlintas di pikiran?
Karena ini biasanya sangat ada jawaban-jawaban yang cukup bervariasi nih. Mungkin bisa dibantu dituliskan di chat. Remaja tuh apa sih? Oke, terima kasih Ibu Tri Pusparini. Unik karakternya, ya. Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Tarik ulur, ya. Terima kasih Ibu Irma Anissa, Ibu Anisfa Ilala. Remaja itu butuh teman. Di sini juga ada beberapa ya, mungkin saya nggak mention namanya satu persatu, tapi ada yang bilang labil emosinya gitu ya, anak menuju dewasa, pencarian jati diri, emosional gitu ya. Kemudian transisi, ya betul sekali, transisi anak-anak menuju dewasa dan mereka survive cari jati diri. Masya Allah, terima kasih ya ibu-ibu rekan-rekan yang sudah menuliskan di chat. Eh, Kurang lebih memang ini karakteristik remaja, tapi mungkin di sini saya mau mengajak kita lebih dalam lagi mengenal kenapa sih remaja tuh kok labil gitu ya. Kenapa kok mereka rentan gitu secara emosional? Kok tadi ada yang bilang apa namanya butuh teman gitu. Kira-kira kenapa? Nah, kita akan sama-sama bahas ya. Oke, terima kasih Ibu Umu Holi ya, butuh kesabaran menghadapinya. Betul sekali. Nah, terima kasih untuk responnya Ibu-ibu dan rekan-rekan semua. Sekarang kita akan lanjut ya ke slide berikutnya. Jadi mungkin yang tadi dituliskan tuh sudah benar. Mungkin sekarang kita coba kenali lagi. Jadi remaja ini mulai itu dimulai di usia 10 sampai 12 tahun. Mungkin sekarang ada istilahnya pra remaja gitu ya. Ya kurang lebih berarti ini anak-anak kelas 4-5 SD gitu ya sudah mulai masuk nih ke fase ini. Makanya kalau di sini ada orang tua atau guru akan mulai menyadari perubahan-perubahan yang tadi, yang tiba-tiba lebih labil, emosinya lebih nggak stabil, itu biasanya baru lebih sangat terlihat gitu ya di periode umur 10 sampai 12 tahun ini. Dan ini fasenya terus berjalan sampai nanti mereka menginjak usia 18 sampai 21 tahun. Ini udah remaja akhir nih menuju ke fase usia dewasa. Nah, yang perlu sama-sama kita ketahui adalah fase ini tuh sebenarnya singkat ya, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya. Fase remaja tuh di tengah-tengah. Secara periode usia, secara apa namanya waktunya, sebenarnya ini nggak terlalu lama. Sebenarnya singkat. Tapi ini fase yang sangat penting dan sangat kritis. Bahkan WHO sendiri itu mengatakan bahwa fase ini tuh rentan mengalami berbagai permasalahan, terutama yang terkait emosional dan kondisi-kondisi psikologis gitu ya. Kenapa? Karena di fase ini, tadi seperti yang sudah ibu-ibu sampaikan, mereka merupakan fase transisi dari yang tadinya anak-anak ke fase dewasa. Transisi ini berarti akan ada banyak perubahan nih dari sisi fisiknya, pemikirannya, sosialnya, dan emosinya. Makanya tadi kenapa banyak sekali ya yang menyampaikan kok karakternya unik, emosinya nggak stabil, kok butuh teman gitu. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Supaya kita bisa memahami fase mereka itu nggak lama secara usianya gitu ya, tapi memang challenging untuk dihadapi. Tapi mudah-mudahan dengan kita lebih mengenal gitu ya, dan nanti tahu strateginya, bisa melakukan pendekatan yang sesuai dengan apa yang remaja butuhkan. Nah, kita akan sama-sama coba lihat apa sih perubahan yang terjadi gitu ya bagi di diri para remaja ini. Kalau secara perkembangan fisik, yang paling terlihat itu adalah lonjakan tinggi dan berat badan gitu ya. Ini udah mulai sangat signifikan ini terjadi perubahannya pada anak-anak remaja. Terutama terus disertai juga dengan perubahan hormonal ya, karena mereka secara apa namanya fase usianya, perkembangan biologisnya, mereka mulai masuk ke fase yang kita kenal dengan pubertas, puber gitu ya. Kalau udah puber kayak gini berarti perubahan itu tidak hanya secara fisik, tapi kalau fisik ini yang paling terlihat yaitu misalnya jerawatan gitu ya, udah mulai banyak keringat yang berlebihan gitu. Dan ini membuat mereka mulai sadar ada perubahan nih di diri mereka. Mereka mulai punya pandangan dirinya tuh seperti apa gitu ya. Nanti ini akan berkaitan pubertas ini awal mula dari segala yang tadi sudah disampaikan. Emosinya nggak stabil, terus kemudian dia labil, dia unik gitu ya. Karena semuanya berawal dari pubertas ini. Karena ini juga berdampak ke emosi,
bagaimana mereka berelasi dengan orang lain gitu ya, dan pemikirannya juga. Tapi intinya secara fisik yang paling terlihat memang adalah perubahan ya dari sisi lonjakan tinggi dan berat badan dan perubahan fisik lainnya yang menjadi tanda-tanda pubertas. Yang berikutnya adalah secara kemampuan berpikir. Kognitif adalah kemampuan berpikir gitu ya. Remaja-remaja ini pemikiran mereka itu lebih abstrak, lebih idealis, tapi juga lebih logis gitu ya. Jadi pemikirannya sudah jauh lebih berkembang sebenarnya dibanding fase usia sebelumnya, fase anak-anak. Artinya apa? Artinya mereka sudah merasa punya pikiran yang mereka yakini benar. Jadi makanya mungkin kalau di sini ibu-ibu, orang tua atau guru gitu ya, pengajar, kalau menghadapi remaja, seringkali kok kayaknya apa yang kita sampaikan itu selalu bertentangan gitu dengan apa yang mereka lakukan atau yang mereka yakini gitu ya. Makanya ini seringkali memunculkan konflik. Karena memang secara perkembangan kognitifnya mereka merasa semua yang mereka yakini itu lebih benar gitu ya. Terus yang paling terlihat juga adalah mereka merasa semua itu fokusnya ke diri mereka. Jadi semua perhatian itu tertuju ke dirinya. Makanya kadang ketika ada kita ngomong apa gitu ya, yang mereka hayati adalah tentang dirinya sendiri. Ini nanti ada kaitannya kenapa saya memasukkan gambar otak gitu ya, karena ini berkaitan dengan perkembangan otak di usia remaja. Poin berikutnya adalah yang paling khas juga gitu ya, mungkin di sini kita sama-sama bisa ingat-ingat nih remaja-remaja di sekitar kita. Mereka cenderung tidak berpikir panjang saat melakukan sesuatu. Jadi mereka itu lebih sifatnya berani ambil resiko, berani melakukan banyak hal, tapi nggak mikirin dampaknya. Kenapa? Karena area prefrontal cortex, ini otak di bagian depan, pada anak usia remaja, ini belum matang secara sempurna. Otak ini fungsinya atau kerjanya apa? Fungsinya adalah pengambilan keputusan gitu ya, perencanaan. Jadi kemampuan-kemampuan berpikir secara lebih logis, memikirkan dampak jangka panjang itu perannya otak depan ini, prefrontal cortex. Sehingga ketika ini belum matang, seringkali mereka nggak mikirin tuh resikonya. Yang mereka tahu adalah mereka ngikutin dorongan emosinya. Nanti akan berkaitan dengan perkembangan emosi gitu ya. Tapi intinya ini baru akan matang nanti di usia 25 tahun. Karena itu kalau di sini ada adik-adik remaja yang mendengarkan juga, perlu kita sadari soal ini. Artinya apa? Ketika punya keinginan melakukan sesuatu, mungkin kemampuan otak remaja belum bisa berpikir jauh nih tentang apa resiko dan dampaknya. Karena itu mungkin butuh diskusi dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua gitu ya, lebih dewasa. Dengan orang tua kah, dengan kakak, dengan guru, dengan orang lain yang memang lebih dewasa dan bisa kita percaya. Karena jangan hindari mengambil keputusan sendiri gitu ya bagi para teman-teman remaja nih. Karena memang kecenderungannya masih belum memikirkan dampak jangka panjang. Dan begitu juga dengan orang tua dan guru gitu ya. Berarti pengawasan dan pendampingan sangat diperlukan. Karena anak-anak di usia remaja memang tadi, mereka belum mikirin risikonya, biasanya seperti itu. Nah, kalau dari perkembangan sosial, tadi ada yang sudah mention tulis di chat ya, ada yang bilang mencari jati diri. Wah, itu namanya tahap role identity versus role confusion. Artinya apa? Sedang tahap pembentukan identitas, pencarian identitas diri. Identitas ini tentang apa? Bukan hanya tentang dirinya, tapi bagaimana dia memandang dirinya di lingkungan sosial, memandang ke depan, masa depan, planning ke depan. Artinya apa sih? Artinya ketika seorang remaja merasa dia diterima di keluarga, dia akan memandang dirinya sebagai seorang individu yang disayang, yang diterima, yang dihargai. Itu terbentuk tuh identitasnya. Itu sama halnya dengan ketika di sekolah gitu ya. Di sekolah dia merasa dia berprestasi, dia merasa punya teman-teman yang baik dan peduli sama dia merasa guru sangat menghargai dia. Identitas yang paragraf berikutnya konsep diri. Dia memandang dirinya berharga, dia memandang dirinya positif, dia akan lebih pede, dia akan bisa lebih mengeluarkan banyak potensinya. Tapi jadi ini seperti dua kutub.
kutub yang satu nih identitasnya kebentuk gitu ya ketika kita banyak memberikan apresiasi, banyak memberikan penghargaan. Menghargaan itu dalam artian kita menghargai mereka sebagai individu sendiri gitu ya. Dan mereka banyak mengalami pengalaman yang lebih positif. Role identitas kecenderungannya lebih banyak ngasih komentar, ngasih kritik mereka. Intinya banyak yang membuat mereka tuh menghayatinya tuh cenderung lebih negatif. Yang ketarik tuh adalah ke area role confusion, kebingungannya. Jadi aku ini seperti apa sih? Aku ini berarti nggak disayang ya? Pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya banyak muncul. Konsep diri itu yang akhirnya banyak kebentuk. Dan ini pasti nanti berdampak gitu ya kalau bicara kesehatan mental, masalah-masalah psikologis, ini berkaitan dengan konsep dirinya tadi gitu. Makanya ini penting sekali untuk sama-sama kita sadari bahwa proses ini yang sedang bertumbuh dan ini adalah pondasi untuk ke fase usia berikutnya. Kemudian tadi disampaikan remaja itu butuh teman, betul. Ini memang sedang fase usianya. Teman itu lebih penting daripada keluarga. Kenapa ya? Ini memang karena mereka secara sosial tuh lebih jauh berkembang gitu ya. Mereka bisa lebih banyak interaksi sosial, kebutuhan akan sosialnya itu jauh lebih besar. Dan karena itu juga kadang remaja-remaja ini jadi rentan mengalami tekanan secara sosial, peer pressure ya namanya. Jadi kalau teman melakukan ini, mereka juga pengen. Padahal kan kadang aturan atau nilai-nilai keluarga kan beda-beda gitu ya. Tapi inilah yang terjadi dinamikanya. Dan karena mereka tadi secara kemampuan berpikirnya mulai berkembang juga, mereka udah mulai mencari nih, otonomi itu artinya kemandirian gitu ya. Mereka pengen melakukan banyak hal sendiri. Udah nggak suka lagi diatur-atur. Jadi ini yang paling sering memicu konflik antara remaja dengan figur-figur otoritas, dengan guru, dengan orang tua gitu ya. Jadi memang kalau dulu pengasuhan ketika masih fase anak-anak masih bisa diatur-atur, artinya kita kontrol penuh, ketika fase remaja mungkin cara itu udah nggak efektif, karena malah akan memunculkan konflik dan perselisihan. Ya. Oke, selanjutnya dari sisi emosi. Nah, fase remaja ini terkenal dengan gejolak emosi yang sangat intens. Tadi di chat itu paling banyak mengatakan emosional, emosinya labil, emosinya tidak stabil gitu ya. Karena betul, kalau bicara dari perkembangan otak lagi, tadi kita sebelumnya saya bahas prefrontal cortex atau otak bagian depan yang berfungsi untuk pengambilan keputusan itu belum berkembang secara matang. Yang berkembang duluan pada remaja itu adalah namanya sistem limbic system. Ini adalah area otak yang mengurusi masalah emosi, gitu ya. Makanya kenapa remaja-remaja itu lebih gampang bergejolak nih secara emosinya. Moodnya berubah dengan cepat. Bisa hari ini tuh seneng banget, terus kemudian jadi sedih banget karena suatu hal kecil yang kita lihat kecil gitu ya, tapi bagi mereka maknanya besar. Karena yang berbicara tuh adalah emosinya. Sistem limbiknya ini sangat aktif gitu ya. Jadi mereka sensitif sekali dengan berbagai hal sehingga mudah terpancing secara emosional. Tapi sebenarnya ketika dia dari kecil sudah terbiasa gitu ya untuk mengenali emosi, belajar regulasi emosi, kondisi ini jauh lebih bisa terkendali gitu. Tapi mungkin akan jadi PR atau tantangan ketika belum terbiasa mengelola emosinya. Sehingga ini yang akan kecenderungannya yang paling sering muncul di lapangan gitu ya. Mereka menyakiti dirinya, kemudian mengalihkan emosinya tuh kepada hal-hal yang tidak baik gitu ya bagi dirinya gitu. Tapi memang ini adalah kekasan mereka dari sisi emosional. Nah, perlu kita ketahui, makanya di sini saya senang ya kalau ada guru, ada orang tua yang ikut mendengarkan, karena remaja ini tidak hanya remaja ya, tapi anak-anak dan individu pada umumnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Ini sebenarnya secara teori psikologi gitu ya, dari pendekatannya sistem ekologikal Uri Bronfenbrenner, anak-anak tuh di tengah-tengah. Dan lingkungan terdekat ini adalah orang-orang yang paling sering berinteraksi, terutama dari pihak keluarga, pihak sekolah, pihak teman-teman, tetangga gitu ya. Ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung nih dengan remaja itu. Tapi sebenarnya kalau kita tarik lebih besar lagi,
interaksi anak dan keluarganya dengan pihak sekolah itu juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih besar. Makanya kalau kita bicara kebijakan negara gitu ya, aturan-aturan baru pemerintah, kondisi finansial negara yang makin sulit misalnya gitu. Tanpa kita sadari itu semuanya juga berdampak ke bagaimana remaja itu bertumbuh. Karena memang eh, itu dinamikanya gitu ya. Makanya yang bisa kita upayakan adalah yang bisa kita lakukan dengan porsi kita masing-masing gitu ya, sambil memahami bahwa ini semua sebenarnya dampaknya sangat sangat luas sebenarnya kalau bicara soal perkembangan dan kondisi psikologisnya remaja. Nah, nggak lupa juga untuk remaja zaman sekarang gitu ya. Makanya kalau ibu-ibu atau rekan-rekan sering mendengar istilahnya, walaupun saya nggak setuju gitu ya dengan istilah ini, generasi strawberry gitu ya. Banyak yang menganggap remaja-remaja atau generasi zaman sekarang tuh lebih rentan. Saya nggak pengen bilang mereka lebih rentan, tapi faktanya memang tuntutan mereka atau tekanan yang mereka hadapi itu jauh lebih besar setidaknya daripada saya dulu ketika saya remaja. Kalau dulu tuh internet, dunia digital belum berkembang seperti sekarang. Yang saya hadapi itu adalah teman-teman di sekolah, keluarga gitu ya, orang-orang yang saya temui sehari-hari. Tapi remaja zaman sekarang yang mereka temui itu udah bukan hanya interaksi di dunia nyata, tapi juga interaksi di dunia-dunia luar yang menurut saya ini lebih nggak terkontrol gitu ya, lebih nggak terkendali. Bagaimana mereka berinteraksi atau melihat orang-orang yang mereka tidak kenal sebetulnya, tapi itu bisa memunculkan tekanan sosial juga kepada diri mereka. Dan fenomenanya ini yang paling banyak juga sekarang dengan ada AI, ChatGPT gitu ya. Remaja-remaja tuh mencarinya ke sana, mencari teman ceritanya tuh ke sana. Tapi kan ini robot ya, yang nggak punya perasaan, nggak punya, yang nggak terbentuk ya secara emosional. Mereka kan by system. Makanya kadang respon-responnya itu cenderung sebenarnya lebih berbahaya gitu ya bagi para remaja-remaja ini kalau mereka mencari validasi atau mencari teman cerita di dunia digital. Jadi ini yang perlu kita waspadai, bukan berarti sepenuhnya jelek gitu ya, tetap selalu ada manfaatnya karena bagi saya dunia digital itu seperti pisau bermata dua, pasti ada dampak positifnya, tapi kita perlu sadari ini adalah dunianya remaja zaman sekarang yang perlu kita juga sadari bahwa mereka punya banyak dampak negatif juga gitu ya pada tumbuh kembang dan kondisi kesehatan mentalnya remaja. Nah, kalau karena temanya terkait luka gitu ya, mungkin kalau yang paling istilah yang paling sering digunakan di bahasa masyarakat gitu ya atau di media-media adalah inner child gitu ya. Itu sebenarnya nggak ada istilah resminya dalam psikologi. Tapi kalau psikologi bicara soal luka atau trauma masa kecil gitu ya, itu sebenarnya penjelasannya adalah ini, adverse childhood experience. Artinya apa? Artinya pengalaman tidak menyenangkan yang mereka pernah alami di masa kecilnya atau ketika masa remaja. Ini sampai batas usia 18 tahun. Apa sih yang perlu kita sadari yang mungkin bisa memicu munculnya luka tadi gitu ya pada si remaja-remaja ini? Yang pertama adalah terkait abuse. Abuse ini tidak hanya secara fisik ya. Kalau fisik itu sudah sangat jelas memberikan apa namanya pukulan, mungkin bermaksud itu sebagai konsekuensi, tapi kalau itu dilakukan dengan bentuk kekerasan, ini sudah masuk ke dalam abusive gitu, dan ini akan punya dampak yang tidak baik juga gitu ya untuk perkembangan ke depan. Kemudian emosional, emosional ini berarti dari sisi kita tidak apa namanya mengakui perasaan anak, kita mungkin lebih ke mengecilkan secara emosi gitu ya, tanpa sadar itu sebenarnya sudah bagian dari abuse juga gitu. Lalu juga ada terkait seksual. Seksual artinya kalau mereka punya pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan terkait abusive secara seksual, ini juga bisa punya dampak gitu ya ke dalam kedepannya. Lalu ada juga yang namanya neglect. Neglect ini berarti pengabaian. Kita abaikan gitu ya. Secara emosional tuh kita nggak penuhi kebutuhan disayanginya mereka gitu. Kebutuhan mereka merasa dicintai itu nggak kita penuhi. Tangki cintanya, istilahnya mungkin istilah populernya gitu ya. Tangki cintanya nggak kita isi. Itu sudah masuk punya dampak juga gitu ya ke lukanya remaja. Kemudian pengabaian secara fisikal. Artinya
ada nih gitu ya secara fisik sama-sama di rumah, tapi ya udah dia dibiarkan sendiri atau bahkan mungkin benar-benar ekstrimnya ditinggal gitu, tidak berdomisili secara bersama gitu. Itu juga bisa memunculkan reaksi atau luka tertentu. Kemudian tantangan yang ada di rumah. Di rumah ini artinya remaja-remaja yang tinggal bersama orang tua, bersama pengasuh, anggota keluarga lainnya, orang dewasa lain yang punya beberapa experience ini. Misalnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, itu dinamika di rumah pasti akan sangat mempengaruhi kondisi psikologisnya remaja. Kondisi kesehatan mental bagi para yang sebenarnya tanpa sadar mungkin dialami oleh anggota keluarga lain, termasuk trauma-trauma atau luka-luka masa lalu anggota keluarganya yang mungkin belum dipulihkan atau bahkan mungkin belum disadari. Ini juga secara tidak langsung berdampak gitu ya ke kondisi psikologisnya remaja. Kemudian apalagi kalau ada pikiran atau keinginan untuk mengakhiri hidup, perpisahan dan perceraian yang memang ini berkonflik terutama gitu ya, dan remaja atau anak seringkali menjadi korbannya. Lalu ada jika ada yang sudah dipenjara, misalnya ada yang terkait kriminal, hukum dan lain-lain gitu ya. Nah, selain di rumah dengan para caregiver dan orang tua, di komunitas juga sama rentannya. Kasus yang paling sering ditemukan adalah bullying sekarang ya, perundungan. Perundungan di lingkungan rumah. Makanya kalau tadi kita lihat lingkaran yang mengelilingi remaja, anak yang melakukan perundungan, remaja menjadi korbannya, tapi pelaku pun sebenarnya kan punya experience yang tidak menyenangkan. Mungkin dari keluarganya, mungkin dari lingkungan lain yang dia tempati gitu. Sehingga ini saling berhubungan sebenarnya gitu ya. Terus juga belum lagi ketika ada kekerasan dari sisi komunitas gitu ya, bencana alam, ini semua secara tidak langsung berdampak. Artinya apa? Artinya kita perlu sadari bahwa ini tuh sangat kompleks sebenarnya. Dan kalau mau bicara yang lebih luas lagi, ini sebenarnya sangat sistemik. Tapi nanti kita sama-sama akan lihat apa sih upaya yang bisa kita lakukan gitu ya untuk meminimalkan pengalaman-pengalaman ini atau mungkin yang pernah terjadi untuk tidak kompleks. Nah, pertanyaan berikutnya pasti itu ya, apa yang bisa dilakukan nih oleh orang tua dan guru gitu. Kita akan lihat bersama. Untuk orang tua dan guru ini mungkin bisa sama ya. Intinya adalah guru pun kan sebenarnya tanpa secara tidak langsung menerapkan pengasuhan ya bagi para remaja dalam mendidik mereka. Tapi beberapa poin yang saya coba rangkum ini yang remaja butuhkan dan remaja perlukan adalah beberapa poin ini. Yang pertama ini adalah terkait menyeimbangkan kehangatan, warm gitu ya, dengan ekspektasi yang jelas. Artinya apa? Mungkin saya langsung ke halaman berikutnya dulu aja. Oke. Ini adalah pola pengasuhan sebenarnya Bapak Ibu. Untuk pola pengasuhan itu ada dua area. Ada yang terkait kehangatan. Kehangatan ini artinya kita memberikan kasih sayang, memberikan cinta, kita merespons kebutuhan emosionalnya gitu. Ada juga yang terkait tuntutan. Kita memberikan ekspektasi, kita memberikan aturan, kita memberikan batasan. Permisif ini artinya kita hanya memberikan kehangatan. Kita nggak ada aturannya. Aturannya lemah banget. Artinya apa? Anak melakukan melanggar aturan kita biarin karena sayang gitu ya. Jadi anak yang punya kendali, kita nggak ngasih ekspektasi, kita nggak ngasih batasan. Pokoknya karena sayang kamu boleh melakukan apapun. Ini juga nggak akan efektif gitu karena anak tetap butuh pagernya gitu ya. Terus kalau misalnya di bawah nih uninvolved ini kasih sayangnya tidak ada, aturannya juga nggak ada. Ini berkaitan tadi ya dengan neglect tadi. Dia dibiarin aja, nggak disayangi, nggak dikasih batasan. Ini juga sama, nggak akan efektif. Lalu ada yang namanya otoriter. Otoriter ini aturannya kenceng banget. Semuanya nggak boleh, batasannya, pokoknya strukturnya, pagernya tuh kenceng banget, tapi juga nggak ada kasih sayangnya. Jadi anak salah mainnya hukuman. Nggak ada pendekatan secara personal, nggak ada memberikan kehangatan dan kasih sayang. Ini juga sama, nggak akan berjalan efektif dan justru akan banyak memunculkan permasalahan yang lain. Yang efektif dan ideal seperti apa? Sebenarnya adalah yang otoritatif ini. Artinya semuanya seimbang. Kita memberikan kasih sayang, kita memberikan kehangatan, kita bersikap responsif kepada anak, tapi kita juga ngasih aturan dan batasan yang jelas.
tiap keluarga ini aturannya beda, nilai-nilainya beda gitu ya. Jadi ini bisa sangat disesuaikan. Yang boleh di keluarga A mungkin nggak boleh di keluarga B. Itu sangat bisa sangat customize gitu ya. Tapi yang pasti apa? Yang pasti ini harus sangat jelas aturannya dan itu disampaikan. Ekspektasinya apa? Apa yang kamu boleh lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Terus tadi ya, memberikan kehangatan dan kasih sayang. Oke, kita balik dulu. Jadi intinya menyeimbangkan itu menjadi sangat penting. Dia dapat pagernya, tapi juga mereka dapat kehangatan dan kasih sayangnya. Cara untuk dapetin kasih sayangnya seperti apa? Poin kedua, berarti bangun komunikasi terbuka. Artinya bukan berarti orang tua sebagai figur otoritas tuh apapun yang orang tua katakan pasti benar gitu ya. Mungkin maksudnya memang pengen ke sana, tapi kalau untuk menghadapi ke remaja kita nggak bisa dengan strategi seperti itu. Kita harus bangun komunikasi dan diskusi secara terbuka, melibatkan mereka gitu ya untuk misalnya ada aturan, ini kita aturannya seperti ini, menurut kamu gimana? Kamu ada pendapat gitu ya, kita boleh pancing, kita libatkan mereka. Meskipun nanti orang tua tetap yang bikin aturannya, tapi paling tidak itu akan membuat remaja juga merasa suara mereka dihargai gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas penerapan aturan aja misalnya. Kemudian jaga kepercayaan. Ini yang paling sering terjadi misalnya remaja tuh udah percaya ya sama orang tuanya dia cerita gitu. Terus tanpa sadar kita ceritain itu ke orang lain gitu ya. Nah itu kan sebenarnya akan memicu remaja akhirnya jadi nggak terbuka lagi nanti pada orang tuanya atau pada gurunya. Jadi ketika mereka sudah percaya, yang penting adalah paling penting jaga kepercayaan itu. Jangan dibocorkan ketika memang itu tidak boleh. Jadi kita hargai mereka sebagai individu yang punya hak juga ya untuk mengatakan ini boleh dan tidak boleh dikasih tahu ke orang lain. Yang nomor 3, dorong kemandirian dalam batasan yang jelas. Karena tadi fase usia ini memang sedang mulai mencari otonomi, sudah merasa mandiri, remaja ini merasa mereka udah besar, udah dewasa gitu ya. Tapi kan secara perkembangan otaknya tadi kita lihat belum. Tapi kita tetap perlu memberikan kesempatan mereka untuk mencoba berbagai hal sendiri. Sudah tidak lagi seperti anak usia 6-7 tahun yang kita urus semuanya sendiri, yang kita atur semuanya sendiri. Artinya apa? Ketika dia punya masalah di sekolah, masalah dengan PR-PR, masalah dengan guru, dengan teman, kita dorong mereka untuk menyelesaikannya sendiri. Bikin aturan yang jelas, apa yang mau dia mau melakukan apa, balik lagi diskusi, apa yang mau kamu lakukan, kira-kira kamu akan melakukan apa. Kamu butuh pendapat Umi gitu ya, itu boleh kita tanyakan. Ini nanti ketika kesempatan itu datang dan anak bisa melakukan, ini akan berkaitan dengan kepercayaan dirinya juga gitu ya. Kemudian sampaikan aturan secara logis, sertakan alasannya. Jadi tadi aturannya harus jelas, harus firm gitu ya, konsisten penerapannya. Jadi ketika kita bilang ini tidak boleh, berarti memang semuanya harusnya tidak boleh melakukan itu. Jelaskan alasannya, kenapa itu tidak boleh, aturan itu ada gitu ya, supaya remaja-remaja ini juga bisa lebih memahami dan menerima. Lalu yang kadang mungkin ini luput adalah kita jadi contoh dan role model untuk perilaku positif. Misalnya, kita pengen remajanya nggak marah-marahnya tuh terkendali gitu ya, terkontrol. Tapi coba lihat apakah ada anggota keluarga di rumah yang polanya juga sama seperti itu. Karena anak itu belajar dari modeling gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen dia lebih bisa kontrol dirinya, berarti anggota keluarga di rumah juga perlu menjadi role model dari perilaku itu. Kalau kita pengen dia bisa berteman dengan orang lain, berarti kita juga memberikan contoh seperti apa sih cara berteman dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu terapkan active listening, jadi saat remaja bicara kita dengarkan, kita validasi emosinya, kita nggak motong, kita nggak menghakimi, kita nggak menginterupsi, kita bicara ketika mereka berikan kesempatan untuk bicara. Karena kadang remaja tuh cuma butuh didengar. Dan seringkali kenapa remaja nggak mau cerita ke orang tua atau ke gurunya, mereka udah punya kekhawatiran duluan, nanti aku dikomentarin, nanti aku disalah-salahin, nanti aku dimarah-marahin, gitu ya. Memahami itu harapannya bikin kita juga oke, berarti perlu lebih kontrol diri untuk nggak banyak ngasih komentar atau ceramah dulu saat si remaja-remaja ini mungkin pengen meluapkan atau menceritakan sesuatu. Kita boleh tanya, kamu butuh pendapat dari mama atau dari ibu?
Kalau dia bilang enggak, udah nggak usah dipaksakan. Kalau dia bilang iya, kita boleh ngomong, menurut ibu seperti apa. Dan jangan lupa kita validasi ya, mungkin bagi dia itu sama temen tuh bagi dia mungkin sesuatu yang berat banget masalahnya. Tapi kita melihat dengan kacamata kita sebagai orang dewasa, masa sih kayak gitu aja sampai kayak gini misalnya, sampai nangis-nangis misalnya. Karena kita melihat dengan kacamata orang dewasa. Kita posisikan dengan tadi ya kondisi perkembangan otak yang emosinya lebih dominan, makanya mereka lebih bereaksi biasanya terhadap permasalahan-permasalahan itu. Dan nggak lupa adalah berikan ruang aman dan nyaman gitu ya bagi para remaja untuk mereka bisa berekspresi, untuk bisa mereka mengeluhkan apapun dengan tadi kita memvalidasi emosinya. Kita rangkul mereka gitu ya. Jadi bukan lagi kita larang-larang dia nangis ya kita bilang oke sedih ya gitu. Apa yang bisa dibantu untuk meringankan rasa sedih kamu. Kita hargai itu ya. Oke, ini tadi sudah. Nah, selanjutnya ini yang nggak kalah penting, kadang susah nih untuk yang sering kali terjadi gitu ya, orang tua tuh mungkin merasa kesulitan untuk masuk ke remajanya, untuk ngasih tahu mereka. Karena bagaimanapun mereka butuh pendamping gitu ya, butuh pengawasan. Peran orang tua di sini tuh ibarat kalau di pertandingan olahraga, itu seperti coach gitu ya. Kita tetap ngawasin dari jauh, dan kita koreksi atau kita evaluasi kalau ada hal-hal sikap-sikap mereka yang nggak sesuai dengan apa yang mau kita ajarkan. Jadi orang tua tetap boleh gitu ya memberikan mengarahkan mereka. Nah, tapi kendalanya gimana supaya mau didengar? Prinsipnya adalah koneksinya dulu diperbaiki, baru kita koreksi perilakunya. Jadi connection before correction. Caranya gimana? Untuk bisa menguatkan koneksi, ya memang perlu lebih banyak masuk ke dunia mereka untuk bisa lebih banyak melakukan waktu-waktu bersama gitu ya. Misalnya kayak cuma pergi berdua, ngajak makan di luar. Tapi memang pastikan itu bukan momen untuk ngasih ceramah dulu nih. Niatnya adalah kita mau perbaiki koneksinya. Jadi saat kita mendekat ke mereka, kita tanya-tanya hari ini gimana, kamu lagi ngapain sih, lagi main, misalnya dia lagi main game atau lagi baca buku, kita coba masuk sesuai dengan minatnya. Tapi intensinya atau niatnya bukan untuk memarahi, tapi untuk mengenal dunianya. Oh, tadi lagi main itu ya? Boleh cerita nggak ke Umi? Tadi apa sih serunya permainan itu gitu ya? Atau mungkin main keluar kayak dia senang makan bakso gitu. Apa sih yang kamu suka dari bakso ini, dari tempat ini? Itu akan bangun koneksi dan ini perlu dirawat terus koneksinya. Jadi kadang mungkin ada yang kalau sudah terbangun dari masih kecil gitu ya, akan lebih mudah untuk terus dipertahankan ketika usia remaja. Tapi ini memang perlu kita sadari karena kalau koneksinya sudah terbentuk, anak merasa didengar, merasa disayang, merasa orang tuanya meluangkan waktu buat mereka. Dan kita pastiin itu kita nggak pakai handphone nggak main HP gitu ya selama bersama si remaja ini, itu akan membuat mereka jadi lebih mau membuka diri untuk dengerin orang tuanya. Makanya disitulah baru kita nanti masuk untuk mengkoreksi jika ada perilaku-perilaku atau hal-hal yang ingin kita arahkan ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi koneksinya dulu kita perbaiki, baru kita lakukan koreksi perilakunya. Dan untuk itu semua, di sini orang tua dan guru perlu sadar bahwa kita perlu mindful. Mindful ini artinya apa? Kita sadar bahwa kita datang atau berinteraksi dengan remaja itu kita hadir sepenuhnya untuk mereka. Kita nggak ada, nggak mungkin ya setiap manusia itu pasti punya banyak pikiran, punya banyak hal-hal yang juga dia pikirkan, masalah-masalah yang lain. Tapi saat kita ingin masuk ke dunianya remaja-remaja kita, ingin ngobrol sama mereka, ingin deket sama mereka, ingin membuat mereka merasa mereka itu dipedulikan, diterima, diperhatikan, kita memang harus sementara menyingkirkan dulu hal-hal yang lain. Jadi memang, dan ini nggak perlu lama ya ketika ngobrol sama remaja atau mendekati mereka tadi, kayak 15 menit, 10 menit, itu nggak apa-apa, asalkan mindful ini, kualitasnya yang paling penting. Jadi kita aktif dengerin mereka, kita dengerin ceritanya tanpa kita memberikan penghakiman, tanpa kita memotong tadi, tanpa kita memberikan ceramah atau harusnya kayak gini. Apalagi kalau membandingkan gitu ya. Dulu sih Umi kayak gitu. Itu sebisa mungkin dihindari. Karena itu yang akan nanti cenderung membuat remaja jadi makin berjarak sama orang tuanya, sama gurunya gitu ya. Jadi memang kita fokusnya adalah kita hadir dan dengerin mereka.
kita respons mereka, kita responsif ke mereka, bukan reaktif gitu ya. Jadi sadari betul bahwa perkataan kita dan bahkan gestur tubuh kita itu bisa punya nilai atau makna yang berbeda gitu ya, yang akan berdampak juga nanti ke hubungan dan juga ke kondisi si remaja itu. Nah, untuk remaja-remaja di sini kalau ada dan orang tua dan guru juga gitu ya, ini beberapa tanda-tanda yang mungkin perlu kita sadari bersama gitu ya, bahwa mungkin remaja-remaja ini butuh apa namanya bantuan lebih lanjut kah, atau mungkin butuh pendampingan. Jadi kalau misalnya di sini ada orang tua guru dan remaja yang merasa terutama di poin kuning ya, jadi lebih sering sedih atau menangis tanpa sebab gitu ya, terus bahkan menarik diri, nggak mau sama orang lain, nggak mau ketemu, nggak mau berinteraksi, makin susah tidur nih kalau tiap malam, tiap mau tidur tuh selalu ada pikiran-pikiran yang mengganggu, yang bikin jadi cemas, terus bahkan ekstrimnya nggak punya motivasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, dan bahkan ingin menyakiti diri sendiri. Ini berarti jadi sinyal gitu ya, bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu diselesaikan, ada yang perlu dibenahi. Tapi kalau sebenarnya secara aktivitas sehari-hari tidak terganggu, interaksi dengan orang lain tidak terganggu, kemudian kalaupun tadi emosinya naik turun, tapi dia bisa mengelola dengan cara yang sehat, artinya tidak sampai menyakiti dirinya, nggak sampai menyakiti orang lain, itu berarti artinya insya Allah sudah di kondisi yang baik-baik saja gitu ya. Jadi ini mungkin yang perlu kita sadari bersama, supaya apa? Supaya bisa langsung segera ditangani gitu. Jadi nggak sampai masalahnya nggak sampai lebih kompleks gitu. Kemudian kalau misalnya di kondisi kesehatan fisik gitu ya, kita selalu ada namanya medical first aid gitu ya. Pokoknya penanganan pertama gitu pada kondisi fisik, kesehatan secara fisik. Di psikologi juga ada namanya psychological first aid. Jadi di sini tadi setelah mengenali gejala-gejalanya, di sini harapannya orang tua juga bisa lebih sadar penuh gitu ya, dan guru juga bisa lihat kalau memang remaja-remajanya menunjukkan perubahan-perubahan yang ekstrim, yang drastis banget, yang tadinya dia anak yang happy, yang ceria gitu ya, tiba-tiba jadi sangat murung, bahkan tadi menarik diri, nilainya turun drastis gitu ya, atau bahkan ekstrimnya kecenderungan tadi punya pikiran atau perilaku-perilaku ingin menyakiti diri, ini mungkin perlu udah jadi satu sinyal gitu ya. Nah, coba deketin dulu, berikan perhatian penuh tadi, coba cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi tanpa menghakimi mereka, tanpa menyela mereka gitu ya. Kita tujuannya adalah untuk mendengarkan dulu nih, apa sih yang sedang mungkin mereka rasakan. Kalau remaja yang nggak mau cerita gimana? Jangan dipaksakan. Karena balik lagi mereka punya hak juga gitu ya. Kadang mungkin ada hal-hal yang nggak ingin mereka ceritakan ke orang tuanya, karena mereka nggak pengen orang tuanya khawatir. Itu sering sekali terjadi. Jadi kalau memang kita tahu kayaknya ada sesuatu deh, soalnya perubahannya tuh kelihatan banget misalnya gitu ya. Tapi coba dideketin, kayaknya masih nggak mau cerita, masih nutup diri ke keluarga yang lain, misalnya sudah dicoba juga sama. Itu mungkin bisa pertimbangkan untuk menghubungkan remaja dengan pihak lain gitu ya. Kita bisa tanya, mau nggak kalau kita ngobrol sama psikolog gitu ya. Kalau misalnya kondisi tertentu mungkin udah ke psikiater dan dokter gitu ya. Kadang di sini tuh sekarang di Indonesia tuh stigmanya masih sangat negatif gitu ya. Ke psikolog atau bahkan psikiater tuh seringkali dipandang sebagai sesuatu yang kalau orang awam mungkin taunya, aku kan nggak gila gitu ya dalam tanda kutip. Padahal enggak. Justru kalau psikolog terutama, psikolog itu kan tidak akan memberikan obat ya. Jadi memang kami hadir untuk memberikan untuk mendengarkan. Jadi seringkali tuh remaja tuh kadang mungkin nggak bisa cerita ke orang tua atau guru karena satu dan lain hal, tapi mereka butuh tempat cerita, mereka datang ke psikolog gitu. Jadi ini boleh sangat bisa diberikan opsi gitu ya kepada para remaja. Kalaupun nanti psikolog melihat adanya indikasi-indikasi yang butuh penanganan lebih lanjut ke psikiater, balik lagi, psikiater itu kan sama ya seperti dokter pada umumnya. Mereka akan memberikan obat penanganan sesuai dengan yang diperlukan, dan obat itu juga nanti pasti pada akhirnya akan bisa dihentikan gitu ya, tergantung dengan kondisinya. Tapi intinya semakin cepat kita sadari, semakin cepat luka itu ditangani, semakin cepat juga proses pemulihan yang bisa dilakukan. Nah, intinya buat remaja, kalau di sini ada adik-adik remaja dan juga para orang tua dan guru gitu ya,
orang tua dan guru semuanya nggak sendiri di sini. Bisa cerita ke orang-orang yang dipercaya, ke teman, ke guru, ke orang lain, dan balik lagi di sini saya dan teman-teman psikolog yang ada di Indonesia terutama ya, kami semua di sini hadir untuk memberikan telinga untuk mendengarkan gitu ya, untuk memberikan menjadi tempat untuk berdiskusi atau mungkin hanya sekedar melepaskan unek-unek para remaja dan juga orang tua dan guru. Nah, satu hal yang mungkin saya mau perlihatkan, karena tadi kita sempat mention soal luka gitu ya. Saya pengen di sini menampilkan video ini sebagai pengingat. Karena kadang mungkin kita sebagai orang dewasa juga membawa luka dari masa lalu gitu ya. Bukan salah orang tua kita, bukan salah nenek kita zaman dulu, tapi memang balik lagi, dulu mungkin belum informasinya belum seperti sekarang, belum tahu gimana caranya. Makanya kalau ada yang bilang kita putus lukanya, kita putus traumanya di kita. Kurang lebih analoginya seperti video ini. Saya izin share dulu ya. Oke, jadi kalau tadi lihat dari analogi gambar ini gitu ya, sebenarnya bisa sangat terlihat bahwa yang warna biru itu analoginya adalah traumanya tadi di masa lalu gitu. Yang mungkin dibawa oleh nenek moyang gitu ya. Dan kalau kita bicara lebih jauh lagi, Indonesia dulu dijajah apa segala macam itu juga punya dampak sebenarnya secara psikologis. Nah, ketika kita sadari itu berhenti di kita lakukan pemulihan dengan menuangkan tadi di sini analoginya adalah air putih yang lebih banyak supaya si traumanya itu keluar. Sebenarnya tanpa sadar ketika kita memulihkan diri sendiri, kita juga memulihkan atau menciptakan generasi yang lebih sehat gitu ya secara mental ke anak-anak kita, ke orang-orang di sekitar kita. Jadi artinya apa? Bahwa kadang mungkin respon kita itu nggak pengen nyakitin anak tadi ya, nggak pengen bersikap kasar mungkin kepada anak. Tapi bisa jadi yang bicara itu bukan diri kita, tapi ada pengalaman masa lalu yang juga keluar, yang tanpa kita sadari itu juga punya dampak gitu ya pada interaksi dengan anak. Jadi harapannya mudah-mudahan di sini kita sama-sama bisa lebih menyadari gitu ya kondisi diri dan lebih terbuka dengan berbagai proses-proses pemulihan yang bisa dilakukan untuk menciptakan generasi-generasi baru yang juga lebih sehat gitu ya dan minim dari luka-luka psikologis. Itu mungkin dari saya Zahra, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf ya, saya baru baca tadi ada katanya suara putus-putus, tapi kalau ada yang nggak jelas mungkin kita bisa diskusi dan tanya jawab saja ya. Kalau Ya, halo. Di sini saya Zahra putus-putus ya, bentar ya. Ya, Zahra, halo Zahra. Tadi halo, suara iya, putus ya? iya Kak, Suaranya putus-putus ya? ada beberapa part tapi nggak semuanya. Lancar sih, sebagian besar. Oke, baik-baik. Baik. Iya, kalau boleh merangkum dari Hmm. pemaparan yang Kak Lia sampaikan, mungkin ada teman-teman ya atau ibu yang baru bergabung, ibu dan para guru yang baru bergabung, ada beberapa poin yang kita highlight di sini. Saya sendiri khususnya yang pertama adalah remaja itu merupakan sebuah fase kritis yang sangat pendek. Ya, jadi kalau kita menghadapi remaja itu, anggap aja ini nggak akan lama bertahannya. Ya, segala macam akrobat mereka atau tingkah laku mereka ini nggak akan lama ya kita hadapi. Nah, kemudian adapun lika-liku mereka itu terjadi karena sebagian besar dimonase oleh karena bagian prefrontal cortex itu, bagian dari otak itu ya, itu belum tumbuh secara sempurna, di mana peran otak ini, prefrontal ini sangat krusial karena dia berfungsi untuk menimbang, kemudian membuat keputusan dan berpikir jangka panjang, di mana pada remaja itu masih kecil ya.
ya Kak ya. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan juga tentang luka ya. Luka itu terkait dengan adverse emotional experience, betul Kak? Mohon Ya, koreksinya betul. ya, Ya. soalnya nggak ada background psikolog ini. Ah, nah, Jadi AEC ini merupakan luka psikologi karena sang remaja ini dulunya mungkin memiliki pengalaman tidak menyenangkan ya, sehingga itu terbawa-bawa ya dari mm, cara dia berperilaku, dari cara dia berinteraksi, bermuamalah seperti itu ya. Kemudian tadi ada beberapa kalimat yang di-highlight juga, bahwasanya remaja itu suka validasi. Ya, jadi jangan sampai mereka itu menganggap hal yang mereka ceritakan itu mereka sudah excited atau berapi-api menceritakan sesuatu, tetapi mm, kita menganggapnya sepele. Ya, sehingga mereka merasa, oh, orang tuaku merasa tidak nyaman lah untuk bercerita kembali. Ya, kemudian remaja itu membutuhkan yang namanya koneksi atau afeksi terlebih dahulu sebelum mereka dikoreksi gitu ya. Jadi sebelum kita memberikan komentar-komentar atau kritik, kita terlebih dahulu melihat diri kita look in, apakah kita telah memberikan atau membangun koneksi yang baik dengan mereka. Seperti itu mungkin Kak. Iya. ya, Nah, tadi terima mungkin kasih dari Sarah. iya. Mm, Kemudian dari materi tadi mungkin masih menyisakan begitu banyak pertanyaan ya, mm. karena kita juga pastinya atau tentunya merefleksikan hal-hal tersebut ke diri kita sendiri. Karena itu mungkin kita akan membuka sesi atau ruang tanya jawab bagi para peserta yang telah hadir. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat atau langsung ada pertanyaan ini. Dari Ibu Leila. Ya. Ibu, saya izin bertanya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on suara dan kamera karena sinyal baik. Saya Leli, saya Leli, kebetulan saya guru BK dari salah satu sekolah swasta di Bandung. Ibu, saya ingin bertanya, saya menemukan beberapa siswa dan siswi ini melampiaskan emosinya dengan cara self-harm, menyayat-nyayat badannya, Bu, atau melukai ya. Bagaimana cara saya sebagai guru BK untuk lebih mendekatkan diri kepada siswa tersebut dengan cara menyampaikan ke siswa tersebut agar tidak melakukan hal tersebut lagi? Terima kasih, Ibu. Ya, Ya. silakan. Langsung dijawab aja ya, Zara ya. Boleh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Leli. Ya, ini fenomena yang memang saat ini ada ya di kalangan remaja terkait self-harm. Jadi mereka menyayat badannya untuk emosinya, melampiaskan emosi. Mungkin saya mau cerita dulu, kenapa sih cara ini dilakukan? Karena seringkali yang ditemukan di lapangan adalah remaja-remaja ini tuh nggak tahu, ada yang nggak enak di dalam dirinya, karena emosi itu kan sifatnya abstrak ya, ibu-ibu ya. Kita nggak tahu wujudnya kayak gimana. Sementara kalau sakit di fisik, sakit di badan, itu luka yang ada di badan itu lebih terasa nyata, seolah-olah terasa nyata. Karena itu mereka memilih cara tersebut untuk melampiaskan emosinya, supaya perasaan yang nggak nyaman, yang mereka nggak tahu bentuknya apa tadi itu lebih terasa nyata ada di badannya. Nah, berarti kalau misalnya dengan pemahaman itu, berarti kita perlu tahu, ini mungkin cara mereka, tadi ya, mereka mungkin belum belajar cara meregulasi emosi yang tepat, mengekspresikan emosi yang sehat, itu caranya kayak gimana. Yang mungkin sebagai guru BK, di sini Bu Leli bisa sampaikan gitu ya. Dan betul pertama adalah lakukan pendekatan dulu. Coba dekati dulu tanpa bermaksud untuk langsung mengoreksi self harmnya. Karena ini memang nggak bisa instan. Kita dekati, lakukan pendekatan secara personal, bangun koneksinya dengan misalnya kayak kita coba berikan perhatian gitu ya, coba tanyakan, masuk ke dunianya dia. Apa sih yang, cari tahu dulu, apa sih yang anak ini mungkin lagi senangi di usia-usia itu gitu ya. Kita bisa mulai obrolan-obrolan ringan dari hal-hal kayak gitu. Terus ketika kita tahu dia mungkin lagi sedih, kita bisa lihat di keseharian misalnya ya, kita boleh validasi juga. Ibu lihat, kamu kayaknya lagi sedih ya. Ada yang mau diceritain nggak? Ibu jaga rahasia kamu gitu. Karena balik lagi remaja ini kadang nggak mau terbuka karena mereka takut tadi ya mungkin yang udah saya sampaikan, takut dianggap sepele, takut rahasianya bocor gitu ya, takut dianggap ini nggak penting gitu. Jadi kita perlu tunjukkan bahwa kamu itu penting, ibu hadir untuk dengerin kamu. Apapun yang kamu mau ceritakan, ibu di sini ada, gitu ya. Mungkin Bu Leli bisa coba lakukan itu dulu sebelum kita ngasih tahu jangan self harm, karena memang itu tidak akan efektif. Kita perlu
bangun kedekatan dulu. Kemudian kalau sudah dengan dia kita bisa bilang kalau dia lagi sedih atau lagi kesel, mungkin dia bisa cerita ke Bu Leli atau mungkin bisa kita ajak dia eh, ekspresiin dalam bentuk gambar gitu ya. Mungkin ada teknik-teknik pernafasan yang Bu Leli bisa ajarin gitu ya. Mungkin itu salah satu caranya. Kalau sudah sangat tidak bisa dikontrol di sekolah, mungkin ini saatnya untuk Bu Leli bisa diskusi sama orang tuanya untuk refer gitu ya ke anak ini ke profesional. Karena kalau self harm ini sudah sangat intens, sangat frekuensinya sudah sangat sering, benar-benar agak sulit dikontrol, itu memang kita biasanya di psikolog biasanya menerapkan teknik psikoterapi untuk mengubah apa namanya keyakinannya mereka gitu ya, bahwa mereka itu nggak berhak untuk menyakiti dirinya, tapi ada strategi lain yang bisa mereka terapkan. Dan ini memang kadang proses pemulihannya bisa sangat kompleks tergantung dari permasalahan. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Leli. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan adalah itu tadi, bangun kedekatannya dulu, berikan apa namanya validasi dengan apa yang dia rasakan, dengerin ceritanya sambil pelan-pelan kita ajarkan regulasi emosi yang bisa diterapkan. Yang paling sederhana itu adalah pernafasan, teknik pernafasan, jadi tarik nafas panjang, lalu lepaskan, atau biasa juga boleh pakai gambar, jadi dia boleh kita kasih dia kertas, kamu boleh ngeluapin emosi kamu, cuma sekedar coret-coret aja. Itu juga salah satu cara. Terus kertas itu mau kita robek-robek, kita buang, itu boleh. Karena prinsipnya kita boleh marah, kita boleh sedih, tapi nggak boleh rasa marah dan rasa sedih itu jangan sampai nyakitin diri kamu, jangan sampai nyakitin orang-orang di sekitarmu, dan jangan sampai merusak barang yang ekstrim gitu ya. Jadi kalau mau ya dilampiasin dalam bentuk strategi yang lain gitu. Mungkin itu Bu Leli ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Oke. Baik, terima kasih Kak Lia atas Ya. jawabannya. Sekarang kita akan berpaling ke penanya selanjutnya. Itu ada Ibu Novitri Basuki. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya Ibu Novitri, silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu, saya mau bertanya ya soal gini. Sebenarnya kedekatan itu kami sudah bangun dari anak-anak kecil sampai mereka masuk pondok pun kedekatan itu masih terjalin gitu kan Bu. Ini saya langsung aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biar singkat. Terjalin. Untuk saya itu nggak ada masalah antara hubungan saya dengan anak-anak, itu sama sekali tidak masalah. Begitu juga dengan guru-guru yang saya selalu ada komunikasi. Nah, setelah lulus SMA, anak saya masuk pondok lagi. Pondok itu yang kan kalau di pondok yang SMP SMA ini kan tersalur ya bakatnya, kreativitasnya, hobi pokoknya seperti SMA SMP segala seperti biasanya lah. Secara remaja tersalur bagaimana mereka berteman, bagaimana mereka bermain gitu loh. Nah, lulus SMA itu terus masuk lagi mondok, tapi tingkat menghafal Quran tok gitu loh. Jadinya benar-benar fokus untuk menghafal. Nah, saya kan nggak tahu gitu loh, nggak tahu bahwa kondisi anak saya tuh gimana di tempat yang sangat monoton itu. Saya pikir kan dia udah bisa mengatasi sendiri ya di usia 20 tahunan gitu loh. Saya juga nggak terlalu banyak tahu gimana sih proses belajarnya gitu loh. Saya beberapa kali nginep di pondok juga, saya pernah nanya sama anak saya, kamu nggak bosan seperti ini? Ya mau gimana lagi, memang begini cara belajarnya gitu loh. Dan saya pikir dia bisa menerima dan dia bisa menyesuaikan diri, dan saya anggap tidak ada masalah gitu loh. Tapi saya kurang peka bahwa anak saya itu adalah anak yang tidak bisa mencurahkan isi hatinya dalam waktu yang singkat gitu loh. Sebenarnya sepekan sekali itu ada waktu bicara telepon video call 20 menit atau apa gitu loh. Tapi dia nggak pernah ngungkapin apa yang dia rasakan. Apakah dia merasa tertekan atau apa? Karena dia biasanya terbuka, terus
setiap video call ya cuman mama apa kabarnya, apa-apalah, malah lebih nanyain ke kita gitu loh. Padahal itu mungkin maksudnya dia, kita juga bertanya tentang dia, gimana kamu di sana gitu loh. Tapi karena saya biasa menerima, saya tidak bertanya tentang hal itu gitu. Berjalan 3 tahun, kemudian setoran 30 juz dalam sehari. Qadarullah waktu itu setelah setoran itu kita mengalami kejadian di rumah, maksudnya harusnya saya hadir. Saya hadir di saat dia setoran 30 juz sekali duduk itu. Terus saat dia wisuda saya juga harus hadir, tapi qadarullah saat saya harus hadir, bapaknya kena serangan stroke gitu loh. Waktu itu saya bingung kan sebenarnya mau ngabarin dia atau tidak gitu loh, karena jadwalnya telepon saat dia mau beberapa hari lagi mau setoran 30 juz itu, saya bingung saya mau ngangkat apa enggak. Posisi saya di rumah sakit lagi menunggu ayahnya yang kena stroke. Itu membuat dia shock ternyata gitu loh. Jadi dia betul baru ngomong baru aja setelah kejadian ini. Jadi pulang dari wisuda, dia tuh anaknya tuh sangat rajin, segala macam diberesin, rumahnya orangnya perfeksionis gitu loh. Ternyata selama 3 tahun ini dia hidup di pondok yang teman-temannya itu berantakan, manajemen pondoknya berantakan, terus membuat itu semua tidak nyaman untuk dia. Dan dia tahan gitu. Terus dia nangis-nangis itu, aku pikir dia tuh sedih baru berpisah sama temannya gitu. Kenapa nangis? Emang nggak boleh nangis? Boleh. Nangis itu ungkapan kok, boleh aja nangis. Cuman kan mama pengen tahu, kamu nangis kenapa gitu kan. Udah akhirnya nangis terus lama-lama saya perhatiin kok dia jam 1 malam udah baca Quran sampai berjus-jus gitu loh. Ternyata dia kayak mendoktrin diri sendiri, saya sehari harus sekian jus gini gitu loh. Sementara dia tingkat kejenuhan kemarin, tingkat shock dia kemarin, pada saat tasmi dia buyar karena bapaknya sakit. Itu dia belum sempat cerita sama kami kan. Sementara kami sih memang tidak pernah menekan ke anak untuk kamu harus lulus tahun ini, kamu harus selesai tahun ini, nggak pernah. Karena pokoknya intinya itu. Kemudian tiba-tiba dia tuh meledak tanpa kendali gitu loh. Bu? Saya manggilnya ibu ya. Tanpa kendali, lompat segala macam. Saya sampai bingung. Terus saya bawa ke rumah sakit, saya disuruh ke Grogol, terus saya udah ke Grogol tapi saya nggak tega gitu. Saya bilang anak saya nggak sakit gitu loh. Akhirnya kemudian dikasih obat tidur sama rumah sakit Fatmawati. Terus berapa hari, 2 hari lagi begitu lagi. Akhirnya anak saya yang dokter bilang, mama nggak bisa mama bertahan seperti ini. Akhirnya saya konsultasi ke Dharma Wangsa. Dharma Wangsa itu kemudian kami ketemu psikolog. Sempat disuruh dirawat. Terus saya bilang sama psikiaternya, anak ini butuh saya, bukan butuh dirawat di sini. Jadi baru satu malam saya bawa pulang, kemudian saya pengen cari tahu di mana kesalahannya gitu kan. Ya udah alhamdulillah dari bulan Agustus ya kami berobat sampai bulan ini anak saya udah mulai diturunkan dosisnya. Tapi pada saat ini sekarang ini yang saya bingung saya mengatasi dia gitu karena dia bilang gini, aku tuh nggak suka jadi orang males gitu loh. Tapi kenapa aku sekarang tuh jadi males? Padahal dia anaknya super rajin, super rapi, super wangi. Udah kayak iklan pewangi nih. Kayak gitulah Bu. Jadi sekarang ini apakah dia saat ini lagi nggak mau dibawa ke psikiater? Nah, tapi kita konsultasi terus sama psikiater, nih dosisnya diturunin aja gitu. Ini ya alhamdulillah secara emosional terkendali, cuman kadang-kadang dia merasa bosan, merasa udah deh masuk surga aja gitu loh. Udah deh aku udah selesai aja. Aku udah mau muntah dengan dunia ini gitu. Aku mau masuk surga aja. Terus saya jelasin masuk surga itu nggak semudah itu. Kamu tuh masih dikasih waktu untuk menambah amalan. Lagi pula juga kalau udah dikubur nggak langsung masuk surga loh. Kamu mau nunggu lama-lama di alam kubur? Aku bilang kayak gitu. Tapi seperti itu loh gejolak jiwanya saat ini tuh
yang dia sadar gitu. Aku harusnya sehari itu aku biasa banget membaca Quran 5 juz 10 juz. Ini 2 juz juga udah lelah gitu loh, udah capek, udah bosen gitu loh. Aku nggak boleh benci Quran, aku harus cinta sama Al-Quran. Secara ini sadar gitu loh, Bu. Tapi bagaimana saya sebagai orang tua istilahnya mengobati di saat-saat seperti ini. Ya. Insya Allah paham ya, Bu ya? Ya, bisa ditangkap Ibu. Terima kasih. Mungkin saya mau konfirmasi dikit. Sekarang berarti usianya berapa Ibu? Dan kalau tadi nggak mau ke psikiater, ke psikolog masih mau nggak? Kemarin sempat ke psikolog, cerita banyak gitu kan sama psikolognya. Yeah. Jadi kalau cerita sama psikolognya sih, ya aku bisa ngerasain sih. Kan kebetulan temannya kakaknya ya, psikolognya. Aku sih bisa ngerasain ya kekhawatiran dia, tekanan dia gitu loh. Kayak waktu dia mau pulang ke rumah itu, kamu nanti gimana? Kakak kamu sarjana semua, kamu lulus ini kan nggak ada bukan sarjana bukan apa gitu kan, gitu. Terus kamu gimana kamu nanti gitu. Kayaknya kekhawatiran itu udah ini di pondok ya, di pondok gimana ngadepin dunia luar gitu loh. Sementara kita sebenarnya sangat mendukung dia selama ini, sangat memahami dia gitu, bahwa kita memang sampai aku meluk dia sebagai kamu tuh Maryamnya mama yang selalu berada di lingkungan orang-orang solih. Jadi mama tidak nuntut kamu apa-apa gitu loh, cuman lingkungan menuntut itu gitu loh. Kayak misalnya pas dia pulang ada tamu, kamu gelarnya apa sekarang gitu loh, misalnya gitu loh, yang nggak paham gitu loh. Terus dia mau kuliah, kamu kuliah yang jelas loh, nanti stratanya gimana gitu loh, jangan salah pilih kuliah gitu loh. Dianggapnya kayak yang kemarin dia sekolah itu dianggap salah gitu loh, dianggap kamu kok usia kuliah malah ngafal gitu loh. Padahal memang dia mau memutkinkan hafalannya, emang udah niat gitu loh. Gitu. Sekarang ini yang saya bingung, dia tuh pengen rajin, kok males gitu loh. Itu yang saya jadi bingung gitu. Tapi secara ini kita masih komunikasi sama psikiaternya. Tapi saya juga nggak tahu nih mau ngobrol sama psikiaternya tuh gimana jadinya. Karena sebenarnya kalau secara ini kan nggak ada masalah lagi, cuman secara kenyataan masih ada ganjelan yaitu kenapa aku jadi males gitu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Novitri sudah berbagi cerita ya. Jadi memang yang perlu saya sangat salut dan sangat respect juga Ibu sebagai orang tua sangat terbuka ya dengan kondisi anak, dan tadi Ibu bilang sudah sangat berusaha menjaga koneksinya juga gitu ya. Dan memang mungkin ada kondisi-kondisi yang mungkin selama ini tuh anak tuh nggak mau cerita bukan karena dia nggak percaya tadi gitu ya, karena anak remaja tuh nggak mau cerita tuh banyak sekali penyebabnya. Salah satunya mungkin nggak pengen orang tuanya khawatir, nggak pengen orang tuanya mungkin jadi sedih gitu ya. Ini mungkin yang paling sering juga dialami kalau anak-anak yang ada di pondok gitu. Nah, karena sekarang kondisinya memang sudah sangat tepat ya Ibu langsung bawa ke psikiater, rutin minum obat, karena kalau kondisinya sudah sangat ekstrim seperti ini memang bantuan obat itu sangat diperlukan gitu ya, karena apalagi psikiater pasti melihat untuk menstabilkan kondisi di dalam fisiologis biologisnya dia. Nah, tapi kalau yang saya lihat mungkin di sini masih ada belief gitu ya, keyakinan-keyakinan yang secara tanpa sadar itu mungkin masih membebani di anak Ibu gitu, sehingga kayak tadi ya keinginan dia pokoknya dia harus melakukan ini, tapi di satu sisi mungkin secara emosi, secara mood tuh kadang masih tadi ya mungkin masih males atau masih belum terdorong secara ini. Nah, yang bisa dilakukan makanya tadi saya tanya, Pak, kalau memang belum mau ke psikiater nggak apa-apa, tapi selama tadi Ibu bisa pertama adalah rutin konsultasi dulu ke psikiater supaya obatnya nggak putus gitu ya, karena nanti psikiater yang akan menentukan kapan stop gitu ya minum obat kalau dirasa kondisinya sudah jauh lebih baik. Yang kedua, kalau memang sudah ada cerita ke psikolog, mungkin ke psikolog ini idealnya nggak hanya cerita, dan harapannya ini bisa rutin dilakukan juga. Karena memang kalau dalam kondisi kayak gini perlu pendekatan psikoterapi juga gitu ya. Psikoterapi artinya untuk mengubah beliefnya dia tadi, kecenderungan dia untuk merasa dia harus apa,
dia harus kayak gini. Kalau dia nggak melakukan itu, tandanya misalnya dia gagal. Karena kalau yang sekilas saya lihat, kenapa dia sebegitunya gitu ya, mungkin ke soal Al-Qur'annya, dia soal ngaji dan lain-lain, karena ini yang hidup yang sedang dia jalani. Mungkin tadi bercerita nggak kuliah, nggak yang lain gitu ya, membuat dia jadi merasa hidupnya hanya ini. Jadi ketika dia nggak melakukan, mungkin itu jadi suatu mungkin merasa gagal dan lain-lain. Jadi proses psikoterapi itu biasanya akan bantu memberikan insight baru gitu ya, bahwa mungkin ada banyak hal lain yang bisa dia explore. Nah, ini mungkin peran orang tua juga di rumah, Bu, yang kalau memang belum bisa gitu ya untuk psikoterapi dengan psikolog, di rumah mungkin bisa lebih banyak diajak untuk melakukan hal-hal lain sesuai dengan yang dia mampu dulu gitu ya. Mungkin di rumah kan balik lagi ada yang mungkin bisa senang entah itu eksplor memasak atau mungkin berkebun, apapun yang rasanya anaknya mau melakukan. Kalau belum mau memang jangan dipaksa gitu ya. Tetap berikan pendampingan untuk kita ngajakin ngobrol, kita dengerin dan kita apa namanya hargai perasaannya. Bagi dia mungkin sesusah itu. Bukan bermaksud males, tapi balik lagi ada kondisi psikologis yang membuat dia jadi sesulit itu gitu melakukan hal tersebut. Dan kita berusaha pahami. Tapi memang setidaknya kita perlu untuk ngajak dia mau beraktivitas kecil-kecil dulu gitu. Jadi misalnya sederhana, oke hari ini mau nggak temenin misalnya ya kalau udah mau diajak keluar rumah jalan pagi kah gitu ya atau sekedar olahraga ringan di rumah. Intinya memang perlu ada rutinitasnya. Rutinitas aktivitas yang bisa dia lakukan. Karena kalau hanya di kamar saja misalnya, kecenderungannya nanti akan semakin merasa makin males gitu buat ngapa-ngapain. Jadi mungkin support system yang bisa dilakukan di rumah adalah membuat rutinitas itu. Bisa dilibatkan gitu ya Bu ya anaknya untuk kira-kira kalau ada nggak yang pengen kamu coba lakukan? Ada nggak yang pengen kamu mau iniin? Atau kalau dia nggak ada, kita boleh pancing. Mama pengen ngelakuin ini, mau ikutan nggak? Misalnya gitu. Dari hal-hal yang dia senangi aja hal-hal kecil. Dan itu kalau bisa dibikin jadwalnya gitu ya, sehingga nanti dia punya rutinitas atau aktivitas yang terutama hal-hal baru ya. Jadi supaya dia juga terekspos dengan banyak hal baru, harapannya memunculkan minat lagi nih untuk mengeksplor itu, rasa senang lagi. Supaya dia punya motivasi yang lebih besar lagi tadi ya untuk menjalankan hidup dengan berbagai hal yang disenangi. Jadi ibaratnya secara agama dia juga imbang gitu ya, tapi juga kehidupan yang lain dia juga bisa tetap explore. Itu salah satu cara sederhana nanti bisa dicoba dulu gitu ya Bu ya. Tapi saya sangat menyarankan sih kalau bisa mencari psikolog yang bisa melakukan psikoterapi untuk mengubah beliefnya tadi. Supaya dia bisa memandang dirinya juga berharga kok dengan melakukan banyak hal yang lain. Gitu. Ya, Gitu ya, alhamdulillah sih sudah saya lakukan itu ya. seperti bagi segala macam seperti Ya. itu. Ya. Cuman ya kayak gitu kembali lagi kebetulan hobi saya berbeda sama dia. Jadi saya bilang, hobi kamu apa? Pingin kamu apa? Apa yang kamu suka? Itu akan mama ikutin deh. Mama yang ikut kamu deh gitu loh sampai kayak gitu. Tapi memang ini lagi jadi tindakan saya yang berikut ini udah alhamdulillah udah berjalan. Jadi cuman saya tinggal ke psikolog aja ya untuk dia tetap butuh psikolog ya daripada walaupun saya memahami dia tapi tetap dia butuh psikolog. Jadi saya sekarang jadi tahu kesimpulannya bahwa kemarin itu dia itu tidak bisa bercerita saat di pondok kan video call. Teman-temannya dengar. Nah, dia tuh tidak suka itu. Jadi selama 3 tahun ini ditahan gitu loh. Iya, betul. Ini jadi memang ada emosi yang terpendam ya Bu ya. Jadi betul psikolog secara rutin, kalau bisa saya sarankan cari psikolognya psikolog klinis. Apalagi kalau anaknya udah dewasa ada psikolog klinis. Spesifiknya lagi kalau yang menangani misalnya punya modalitas dia bisa ada nama terapinya CBT, Cognitive Behavior Therapy gitu ya. Itu terapi yang untuk bantu membuat ini tadi ya, maksudnya mengubah beliefnya tadi tentang dirinya. Karena kan dia punya keyakinan tentang dirinya ya Bu ya, yang bahwa dia harus begini, dia harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gini berarti gagal. Nah ini yang perlu sama-sama diuraikan gitu. Jadi tidaknya cari psikolog klinis dulu aja. Oh iya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Zahra ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Novitri. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari kolom chat ya. Ada pertanyaan dari Ibu Irma Anissa. Assalamualaikum Kak Lia. Bagaimana menghadapi mekanisme self-defense anak jika membahas tentang agama atau ibadah yang sebenarnya penyebabnya juga karena orang tua? Syukron Kak Lia. Silahkan.
Ya, Waalaikumsalam Ibu Irma. Mungkin saya di sini kurang clear ya Bu ya penyebabnya karena orang tua ini seperti apa, tapi yang perlu kita pahami di balik defense-nya anak gitu ya, self defense-nya anak itu mungkin ada sesuatu yang mereka simpan gitu. Dan kecenderungannya yang sering kali ditemukan memang kalau terkait agama atau ibadah, kekhawatiran tadi ya, kalau misalnya anaknya sudah remaja, berarti kita perlu sadari bahwa pendekatannya mungkin nggak bisa kita atur-atur atau kita kontrol penuh seperti kita masih kecil, ketika anaknya masih kecil gitu. Dan kalau udah terkait agama atau ibadah, saya paham kadang orang tua punya value yang pengen diajarkan, berharap anaknya melakukan sesuai dengan apa yang agama kita minta gitu ya, agama kita ajarkan. Nah, tapi mungkin strateginya nih Bu yang perlu dilihat. Kalau misalnya anak masih defense, artinya masih ada sesuatu yang berusaha mereka hindari dari pembahasan itu. Nah, ini perlu dicari tahu dari pola komunikasi dengan keluarga selama ini. Apakah mungkin ketika bahas agama ini kecenderungannya lebih banyak memberikan tuntutan gitu ya, terus kemudian lebih banyak memberikan mungkin paksaan atau mungkin kurang mendengar kebutuhan anak, itu yang seringkali memicu anak akhirnya defense gitu. Nah, ini perlu diamati lebih lanjut dulu ya mungkin Bu Irma ya, seperti apa pola-pola di rumah. Kalau misalnya nanti sudah ditemukan berarti itu yang perlu diubah caranya. Misalnya dengan tadi lakukan pendekatan dulu, ngobrolin hal-hal yang ringan dulu gitu. Terus kalau misalnya di rumah seperti apa, mungkin orang tuanya juga bisa memberikan contoh. Jadi membuat kebiasaan yang memang orang tua jalankan. Kalau udah di usia remaja, mungkin mereka udah nggak bisa dipaksain. Tapi kita bisa bilang, kalau kamu mau ikut, ayo ikut Umi sama Abi misalnya melakukan ritual beribadah gitu ya di rumah. Kalau misalnya anaknya masih defense, berarti ini masih ada hal-hal yang dia berusaha hindari. Kecenderungannya itu tadi, mungkin dia takut dimarahi, takut dianggap salah, takut dikomentarin gitu. Ini yang mungkin perlu kita bangun lagi kedekatannya, koneksinya tadi diperkuat dulu gitu, sebelum kita menjelaskan kenapa sih ibadah ini perlu. Kayak tadi ya, why-nya tuh harus jelas, alasannya tuh harus jelas, kenapa dia perlu melakukan ini. Dan itu disampaikan dengan logis gitu ya, karena kalau anak-anak mungkin ya kita sederhananya biar dapat pahala, biar begini, biar begitu, tapi mereka juga perlu tahu apa sih sebenarnya manfaatnya kalau kita misalnya bisa rutin melakukan ibadah tertentu, bisa rutin sholat gitu ya, apa yang bisa dia dapetin. Mungkin ini yang perlu banyak diskusi nih dengan si anak. Dan kalau udah kayak gini juga orang tua harus sejalan antara ayah dan ibu. Misalnya kalau ayahnya prinsipnya seperti ini, berarti ayah dan ibu harus sama-sama diskusi dulu apa yang mau kita sampaikan ke anak supaya satu suara di rumah gitu. Jadi defense itu lebih karena itu ya Bu ya, mungkin karena anak memang menghindar karena mereka nggak mau dimarahin, nggak mau diceramahin, nggak mau dikomentarin. Jadi coba pola itu yang kita ubah dengan tidak memaksa, dengan tidak menuntut, tapi kita ajarkan apa sih nikmatnya gitu ya, mungkin dari beribadah ini misalnya terkait ketenangan, mungkin kamu bisa lebih merasa lebih enak nanti perasaannya, kalau mau dicoba ayo gitu bareng-bareng sama Umi misalnya kayak gitu. Jadi komunikasi itu yang perlu dibangun gitu ya Bu Irma, semoga bisa menjawab untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Alia atas jawabannya. Selanjutnya kita akan berpindah ke penanya selanjutnya. Di sini ada Ibu Evi Sekayu. Silahkan Ibu. Mohon dipersingkat pertanyaannya nanti ya. Silakan Ibu. Iya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begini Ibu ya. Saya punya anak usia 15 tahun. Secara kognitif dia berprestasi di sekolah. Namun secara saya amati dia punya kesulitan dalam bersosialisasi begitu kan. Baik di sekolah maupun di rumah begitu, selalu mengurung diri, nggak pernah mau keluar kamar. Kalau pulang sekolah di kamar aja gitu, nggak pernah mau keluar seperlunya aja begitu. Sementara saya mau masuk ke dianya itu kesulitan begitu. Kalau gimana mau ngobrol kalau cuma di kamar aja gitu kan. Sementara kadang saya chat di WA jarang dijawab gitu. Beberapa hari baru dijawab, beberapa hari baru dibaca begitu kan.
Nah, sini saya muncul kekhawatiran saya begitu kan, apakah ini ada gejala psikologisnya atau ini masih di tahap normal begitu. Apakah ini apa yang harus saya tindak lanjutkan ke depannya begitu, Ibu. Yang kedua, Ibu ya, mohon izin, apakah materi yang Ibu berikan tadi bisa saya terapkan di anak-anak usia sekolah dasar ya, karena mengingat saya ini ada di lingkungan sekolah dasar begitu, sebagai pendekatan ke mereka begitu. Terima kasih Ibu. Oke, baik Ibu Evi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tadi anaknya usia 15 tahun, mungkin sekarang masih menutup diri dari orang tua, salah satu cara yang bisa dilakukan, coba cari anggota keluarga lain, mungkin entah kakaknya atau kakak sepupunya atau om tante yang dinilai paling dekat sama anak tersebut gitu ya, untuk melakukan pendekatannya. Karena betul mungkin kalau misalnya sekarang dianya udah nutup diri, kadang kita mau maksa masuk, yang ada nanti makin bikin dia berjarak. Jadi memang itu betul jangan dipaksakan. Kalau misalnya kita coba chat, kita bisa lihat lagi gitu ya, mungkin bahasa chatnya, apa yang informasi yang mau disampaikan. Kalau misalnya hindari kita menyalahkan karena dia lebih banyak ngurung diri gitu ya. Hindari kita menyalahkan karena dia nggak mau keluar kamar, karena nanti itu yang bikin, balik lagi akan bikin anak makin menghindar dari orang tua. Jadi salah satu strategi nanti Bu Evi bisa coba terapkan adalah coba cari anggota keluarga yang sekiranya paling dekat dengan anak, yang sekiranya paling bisa masuk ke anak ibu. Mungkin bisa mulai dari situ dulu tapi tujuannya bukan untuk ngasih ceramah atau nasihat biar dia keluar kamar ya Bu ya, tapi tujuannya untuk lebih bangun obrolan tadi untuk cari tahu sebenarnya apa sih yang sedang dia rasakan atau yang dia sedang pikirkan. Jadi biasanya nih anggota keluarga yang anak rasanya percaya untuk dia banyak cerita. Kemudian kalau misalnya nanti ada celah gitu ya, misalnya ibu lihat, oh kayaknya dia lagi mau nih diajak keluar kamar, atau dia lagi mau nih diajak ngobrol gitu. Kalau memang bisa itu diluangkan waktunya antara ibu atau bapak, salah satu aja, jangan semuanya, mungkin hanya pergi berdua sama anak. Kalau ini sekiranya bisa, tapi saya paham untuk kondisi awal mungkin nggak selalu mudah gitu ya. Bisa jadi misalnya ibu yang mancing, kayak boleh nggak temani ibu ke sini gitu. Nah, ketika kesempatan itu ada, kita fokuskan perhatian kita sama dia. Jadi kita hindari kita banyak ngasih nasihat dulu, kita hindari kita banyak interogasi, kayak kamu kenapa sih, kamu ngapain aja di kamar, hindari itu dulu. Karena sebenarnya yang diperlukan adalah di awal gitu ya, untuk bangun kedekatan itu adalah kita perlu dapetin kepercayaannya anak. Kepercayaan dalam artian anak tuh bisa cerita apapun, ibu nggak akan marah, ibu nggak akan motong kamu, ibu nggak akan nyeramahin kamu, nggak akan menyepelekan perasaan kamu gitu. Jadi untuk itu memang kita perlu banyak dengerin dulu. Dan untuk itu berarti ibu perlu sadar, ibu siap nggak melakukannya gitu. Jadi ketika mau ngajakin anak beraktivitas bersama, pastiin kondisi ibu juga dalam kondisi yang oke gitu ya, kondisi yang siap, supaya kita menghindari adanya respon-respon yang nggak pengen kita keluarkan. Nah, setelah itu yang memang perlu dicari Bu gitu, untuk melihat kira-kira ada nggak ya kondisi yang memungkinkan. Mungkin tadi ya pada saat anak bisa diajak keluar kamar, diajak menemani ibu sebentar, mungkin pergi ke pasar atau mungkin cuma sekedar nemenin ibu makan gitu, yang rasanya mungkin paling possible untuk dilakukan. Kalaupun enggak ya berarti minta bantuan dari profesional, bantuan dari keluarga. Kalau memang ditemukan adanya indikasi anak jadi kecenderungannya nutup diri gitu ya, ini biasanya tuh memang perlu dicari tahu sih penyebabnya apa, dan ini biasanya perlu sesi-sesi dengan profesional juga kadang, kalau memang sudah tidak bisa kita atasi di rumah gitu. Itu ya Bu Evi ya, mudah-mudahan nanti coba diterapkan dulu. Kalau misalnya mudah-mudahan ada sedikit perubahan. Terus kedua tadi kalau pertanyaan materi bisa nggak diterapkan di anak usia sekolah dasar? Kalau untuk yang materi tentang parentingnya tadi itu bisa. Intinya adalah itu justru perlu dibangun dari kecil, dari usia sekolah dasar. Artinya pendekatannya harus jelas aturannya, tapi juga kita berikan kehangatan dan kasih sayang. Kemudian kalau ke anak-anak tadi ya, kita lakukan pendekatan, kita dengarkan mereka, kita hargai mereka sebagai individu sendiri. Anak tuh bukan kita gitu ya, jadi kita nggak berikan tuntutan lebih gitu kepada mereka, nggak mengorbankan mereka untuk menjalankan apa yang kita inginkan tapi nggak tercapai gitu ya, tapi kita berikan dukungan atas apapun yang anak jalankan. Jadi bagian parentingnya bisa. Tapi kalau bagian yang tadi perkembangannya itu untuk remaja gitu ya, yang
Soal kemampuan emosi, kematangan sosial itu tadi spesifik untuk usia remaja 10 tahun ke atas gitu. Jadi kalau untuk yang parenting nanti Ibu bisa coba terapkan juga ke anak-anak usia sekolah dasar. Gitu ya Bu Evi ya, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih kali ya atas jawabannya. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dari Kak Anis Failalah. Assalamualaikum Kak Lia, saya ingin bertanya tentang remaja dan handphone. Ketergantungan murid-murid saya terhadap handphone sudah sangat berlebih, sehingga sangat menyita waktu yang membuat semangat belajar menurun. Bagaimana cara bekerja sama yang efektif dengan orang tua karena mereka yang sebenarnya juga memfasilitasi. Sebenarnya kalau handphone ini Kak, mungkin masalah kita juga ya, orang dewasa dengan handphone itu juga sangat besar masalahnya ya. Ya, silakan Kak Lia. Oke, Waalaikumsalam Ibu Anis. Ya, betul. Zaman sekarang nih HP tantangan besar ya, Bapak Ibu. Dan betul dampaknya kalau ke anak-anak bisa bikin semangat belajar menurun dan kadang berdampak juga ke kondisi psikologis. Berarti di sini saya tangkap Bu Anis guru ya yang mau bekerja sama dengan orang tua. Yang pertama adalah memang perlu diajak untuk ngobrol dengan baik-baik dulu gitu ya. Mungkin bisa menyampaikan, bertanya dulu tentang kondisi di rumah seperti apa. Bu Anis mungkin perlu cari tahu informasi tentang itu. Kemudian boleh disampaikan kalau memang ada catatan-catatan dari pihak sekolah gitu ya, misalnya perilaku-perilaku yang terlihat yang Ibu amati terkait semangat belajar menurun ini seperti apa. Mungkin informasi itu perlu disampaikan kepada orang tua supaya orang tua juga bisa tahu gitu detailnya di sekolah itu seperti apa sih yang terjadi. Nah, kemudian ini memang orang tua perlu terlibat penuh gitu ya untuk menerapkan aturan yang jelas terkait penggunaan handphone. Tadi seperti yang Zahra bilang, kadang kita sebagai orang dewasa aja susah banget ngontrol handphone ini. Anak-anak juga sama, tapi mereka butuh dikasih pagar. Biasanya saya tuh selalu sarannya adalah kalau untuk gadget gitu ya, yang pertama adalah tetapin durasinya. Batasan durasinya per hari dia boleh akses berapa lama. Kalau anjuran dari WHO sebenarnya untuk usia-usia sekolah terutama itu maksimal 2 jam per hari. Dan 2 jam per hari itu kalau saya sih biasanya saya suka tambahin gitu ya, jangan nonstop gitu. Jadi misalnya dibagi-bagi per 30 menit, terus abis itu dia break dulu, dia ngapain. Dan itu kita sepakati dan kita sampaikan di rumah. Anak harus tahu itu. Kemudian yang kedua adalah konten apa yang boleh diakses. Karena zaman sekarang tuh banyak banget konten-konten video-video pendek yang itu yang sering bikin waktunya tuh jadi terbatas gitu ya. Itu perlu orang tuh juga perlu tahu konten itu juga punya manfaat nggak sih ke anaknya atau malah punya dampak yang lebih negatif. Kemudian di mana anak boleh akses handphonenya. Saya selalu menyarankan kepada orang tua jangan akses di kamar, tapi bikin atau berikan buat kesepakatan anak tuh hanya boleh akses HP di ruang keluarga. Supaya apa? Supaya orang tua bisa tahu dan monitor langsung apa interaksi yang terjadi ketika anak bermain dengan handphonenya. Terus kemudian frekuensinya gitu ya, berapa lama misalnya tadi satu kali sehari maksimalnya berapa gitu. Jadi itu ditentukan. Dan itu jangan akumulatif. Seringkali itu terjadi adalah ketika liburan, oh mumpung libur nih jadi lebih longgar. Jadi aturan itu harus konsisten, mau lagi libur, mau lagi sekolah, jam berapa dia boleh akses, berapa lama, konten apa itu harus sama, harus konsisten. Nah, di sini keterlibatan orang tua nih untuk menerapkan itu dengan konsisten. Artinya apa? Orang tua juga perlu menjalankan itu. Ini yang mungkin paling susah dan paling challenging ya, karena kadang kita ngasih aturan anak nggak boleh main handphone, tapi orang tuanya di ruang keluarga main handphone. Gitu. Nah, ini yang mungkin tantangannya di sini. Tapi bisa diajak coba bersama-sama. Kalau ini konsisten dijalani, mungkin di awal bagi anak yang sudah sangat ketergantungan akan susah untuk menerapkan aturan itu. Pasti ada reaksi emosi, dia akan marah, dia akan tantrum gitu ya, dia akan sangat emosional. Kalau memang levelnya sudah sangat ekstrim ketergantungannya, adiksinya, artinya ketika dia nggak ada akses HP tuh bisa sangat marah-marah, uring-uringan. Oh, pokoknya reaksi emosi sangat meledak. Ini sebenarnya udah jadi sinyal, berarti perlu bantuan profesional. Karena udah jatuhnya ke arah adiksi gitu ya, ketergantungan. Tapi kalau sampai belum selevel itu, coba terapin aturan, mau dia tantrum, nangis, dan lain-lain,
aturan itu sudah disepakati ya berarti kita harus jalani. Tinggal anak kita dampingi. Misalnya kalau dia nangis ya kita hargai ya. Mama tahu kamu sedih, handphonemu diambil karena waktunya sudah habis, tapi aturan tetap aturan yang harus dijalani. Kamu akan mama dampingin untuk kamu tenangin diri misalnya kayak gitu ya. Jadi kita ajak dia nafas, kita cuman kalau anaknya masih bisa dipeluk gitu ya, kalau masih kecil boleh dikasih pelukan atau cuma sekedar kita usap-usap punggungnya gitu. Jadi aturan ini sih yang perlu jelas. Sama satu lagi mungkin kalau apa namanya kalau handphone ini adalah itu tadi ya jangan sampai misalnya anak tuh punya celah gitu. Artinya apa? Dia tahu ketika misalnya dengan nangis itu jadi strategi nanti akan dapat. Dengan dia marah itu akan dapat. Nah ini yang mungkin perlu diamati di tiap keluarga dan tiap anak ini bisa sangat berbeda-beda polanya gitu. Itu mungkin ya Bu Anis yang bisa coba dilakukan dulu untuk didiskusikan dengan orang tua ya terkait cara ini. Ya, terima kasih banyak Kak Lia atas jawabannya. Kami mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada peserta yang telah hadir dan sangat antusias sekali ya untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan. Akan tapi kami mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu dan durasi, tidak semua pertanyaan akan kami bacakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dan pertanyaan ini bisa diajukan kembali. Ya, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini ya, kepada Kak Dianda Marta selaku psikolog yang telah membantu kita semua untuk memahami bagaimana lika-liku dan luka remaja dengan sudut pandang profesional dan penuh kepedulian. Iya, saya selaku narasumber akan mengakhiri acara ini ya. Sebagai penutup kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya kepada narasumber serta seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini hingga selesai. Jazakumullah khairan. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra, terima kasih Ibu semua. Saya Liv ya. Iya.